Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari channel Ngoprek Yuk. Sekarang kita bakal bahas buat yang pengen beli ya, khususnya identifikasi detail di Ninja RR Old CBU, atau ada yang sering bilang ZX. Itu bedanya apa sih CBU, ZX? Lalu identifikasinya gimana? Kita cek satu persatu ya. Yang pertama dari nomor rangka. Nomor rangka kalau CBU ataupun ZX dia ada di sini, di leher atau di komstir, dan depannya itu JKA KR 150 sekian sekian. Nah ini diinget nih ya, belakangnya berapa nih, coba kita lihat nih, belakangnya 60, karena nanti ini bakal berhubungan ke pengecekan selanjutnya. Sekarang kita bahas dulu CBU sama dengan yang ZX itu di mana sih bedanya? Di nomor rangkanya beda. Kalau yang sering orang bilang ZX ya, kalau ZX itu nomor rangkanya dia KR, nggak ada JKA nya, cuman KR 150 sekian. Itu di papernya, di surat-suratnya tertulisnya tipe motornya ZX 150. Kalau yang ini, yang CBU, dia ketulisnya KR 150. Bedanya di mana? Bedanya di cara dia masuk ke Indonesia. Cara dia masuk ke Indonesianya, kalau untuk ZX 150 yang tertulis di papernya itu masuknya lewat importir umum. Dan kalau yang untuk pakai nomor rangka JKA, dia pakai ATPM ya. Dari Kawasaki-nya langsung itu pakai JKA. Bedanya di situ aja. Karena yang lewat importir umum itu cuman sedikit, nggak banyak, makanya rare. Entah itu biru, entah itu silver, dia populasinya cuman sedikit. Karena importir umum mungkin masukinnya nggak banyak ya, cuman beberapa doang. Itulah kenapa dia langka. Dan bedanya ZX 150, real ZX 150 dengan RR CBU, RR Old CBU. Lalu tadi di nomor rangka, kita langsung ke nomor mesin. Tadi masih ingat kan belakangnya ya, kita samain 560. Nah untuk CBU ataupun ZX, dia nomor mesin dan nomor rangka belakang itu sama, 5 huruf kalau nggak salah, 5 huruf itu sama, 59560. Ini sama harusnya tuh, sama 59560, dia harus sama nomor rangka dan nomor mesinnya, angka belakangnya. Nah itu identifikasi yang pertama. Tadi udah dibahas ya, beda ZX 150 dan KR 150, KR atau KRR ya, saya lupa. Dan nanti juga kita bahas masalah papernya juga, karena saya pernah ngerestorasi ZX, bukan ZX, CBU biru, dia 2006 dan udah full semua, itu memang motor CBU, tapi tertulis di samsatnya CKD. Nih ya, fotonya saya cantumin. Itu karena kesalahan bukan kesalahan ya, mungkin miss di samsat. Di samsatnya mungkin kesalahan ngetik, itu bisa jadi CKD. Dan CBU itu dia bisa sampai, pernah ngelihat juga saya 2007 itu masih CBU ada dengan identifikasi yang nomor rangka tadi di sana. Karena kalau CKD nomor rangkanya di bawah jok. Nomor rangkanya di sini. Nih di sini nomor rangkanya di bawah jok itu CKD. Kalau CBU kayak gini. Lalu langkah selanjutnya itu kita lihat di posisi nomor rangka udah, nomor rangka dan mesin belakangnya sama udah juga. Lalu di kruk as. Kalau kruk as ZX atau CBU yang original bawaan ya, bawaan copotan motor dan sebagainya, itu dia garis 2. Nah kelihatan ya, garis 2 tuh, itu jalur oli. Karena ketika dia berputar di RPM kencang, itu jalur olinya, supaya nggak ngejim ya, nggak ngelok gitu. Itu yang ori bawaan. Lalu selanjutnya kita ke blok. Blok itu 1878. Itu beda posisi portingan ya, portingan exhaust, portingan transfernya, lubang transfer, lubang bilas.
itu berbeda dengan blok 1855. Mana sih blok 1855? Inilah blok 1855. Tuh. Bentuknya sama, cuman beda. Lubang-lubang transfernya beda. Oh iya, satu lagi kelupaan tadi, kelewat ya. Khusus untuk blok 1878 itu dia pakai pen pistonnya 16 mili ya di krukasnya. Krukas ZX itu dia pakai pennya 16 mili untuk pistonnya. Kalau untuk yang ayo pasar. Kalau untuk yang CKD itu dia pakainya 15 mili, beda. Kalau yang orinya 16, dan posisi ring sehernya itu dia berbeda. Nah, ini nanti di detailnya di foto dilihat, ring piston pen 16 dan ring piston pen 15 itu berbeda. Terus pertanyaannya, bisa nggak sih dipakai? Nah, saya pernah dapat kasus beli CBU, krukasnya ZX, pennya pen berapa ya? Pen 15. Itu yang sering terjadi ya, krukas ZX atau CBU dipakein stang seher pennya 15 mili. Otomatis pistonnya pun mengikuti, dia jadi piston yang lubangnya 15 mili ya, dipakein di blok 1878. Bisa nggak? Bisa, tapi nabrak di ring sehernya, di ring seher bagian inlet di bagian depan itu kayak gini tuh. Kalau blok 1878 pistonnya itu ring sehernya lurus kayak gini, lurus semua. Kalau yang yang pen 15 itu dia bengkok. Nah, kalau kayak kasus tadi, piston pen 15 dipakein di blok 1878, dia bakal nabrak di inletnya, bakal bikin coak di blok ya, bloknya nanti bakal jadi coak. Tapi saya nggak tahu nih, kalau piston pen 16 atau punyanya 1878 dipakein di blok 1855 itu kayak gimana, saya belum tahu. Mungkin teman-teman ada yang tahu, boleh sharing-sharing ilmunya ya. Lalu yang selanjutnya kita ke CDI khusus untuk ZX 150 atau CBU, dia pakainya belakangnya 1605 made in Malaysia. Itu kalau yang untuk CKD dia pakai 1592, dan tidak menutup kemungkinan juga ada yang sudah diganti pakai CDI lain kayak 1454 atau A001. Itu res banget lah, lebih mahal lagi harganya. Dan untuk perkiraan harga ini ya, yang saya sering nemu beberapa kali, itu di angka 500 sampai 1 juta secondnya. Terserah seller mau dijual berapa gitu. Kalau baru juga ada, cuman saya lupa harganya berapa ya, lupa. Habis bahas di CDI mesin, nah sebenarnya ada satu lagi yang sepele, ini tuh sepele, mungkin bisa diabaikan juga, tapi ini sebagai info tambahan. Untuk ASOK ini part numbernya beda antara CBU, CKD, itu beda, walaupun sama-sama ya. Saya pernah nanya ke seller, katanya PNP, oke PNP. Tapi saya waktu pernah ganti asnya ini, saya tetap pakai yang CBU, part numbernya yang sesuai dengan CBU. Tapi infonya sih dari seller sama PNP. Mungkin kalau ada yang tahu bisa di komen, ada yang udah pernah coba juga boleh di komen. Nah, selanjutnya mungkin kita bahas apa lagi ya, paper udah. Oh iya, kita tekankan lagi aja ya, karena saya sering nemu di grup pada nanya paper. Dari nomor rangka sudah dia bilang tuh nomor rangka sudah di leher, nomor mesin juga akurat gitu sama belakangnya, tapi kok di suratnya CKD gitu. Nah, saya juga pernah kayak gitu, cuman gara-gara di suratnya ya, BPKB STNK-nya tertulis CKD, itu susah saya lakunya. Susah. Waktu itu saya pernah jual CBU biru, itu susah banget lakunya gara-gara tertulis CKD, padahal semua identifikasi sudah ya memang itu motor CBU gitu loh. Lalu caranya gimana sih kita koreksi ke Samsat?
Di samsatnya bisa dikoreksi bahwa ini tuh motor CBU selama masih ada faktur ya. Faktur itu penting juga kalau buat apa, identifikasi otentiknya gitu. Otentiknya itu dari faktur. Kalau saya beli ini nggak ada fakturnya ya, karena buat sendiri kan, nggak buat dijual lagi juga. Jadi ya udahlah, menurut saya faktur buat saya nggak terlalu bermasalah. Mungkin kalau buat yang lain bermasalah atau gimana, yaitu pilihan masing-masing ya. Kayaknya cukup dulu untuk pembahasan identifikasi CBU dan CKD, karena selebihnya semuanya sama, part-partnya sama, paling part numbernya aja yang berbeda, tapi barangnya sama gitu loh. Itu ya, kalau ada yang kurang bisa ditambah-tambahin. Oh iya, untuk video pengecekan detail motor ya, itu bekas pengecekan detail motor ini dan motor ini juga, pengecekan detailnya gimana sih, ada di video saya yang lain, bisa lihat di channel saya ya. Pengecekan detail sebelum niat beli atau rutin ngecek gitu, itu bisa dijadikan acuan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.